apa yang ada padamu. Didikan-didikan Tuhan, pelajaran-pelajaran kehidupan dari Tuhan, kebenaran-kebenaran firman. Pegang itu. Lanjutnya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa artinya? Artinya ada orang yang berlari sementara orang lain berjalan. Kitab Yeremia berkata, kalau kamu sudah ngos-ngosan, kalau kamu telah kehilangan stamina, orang lain berjalan, kamu berlari-lari tergopoh-gopoh, staminamu kurang. Yesus berkata, yang awal akan jadi yang akhir, yang terdahulu akan jadi yang kemudian. Tapi dengar, yang terakhir akan jadi yang terdahulu, yang belakang akan jadi yang terdepan. Peringatan serius. Kenapa dikatakan supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu? Karena engkau telah lambat, karena engkau berlambat-lambat, karena engkau menunda, karena engkau mengabaikan apa yang sudah dibangun, ditanam, dikerjakan oleh Tuhan. Sekarang dilepaskan semuanya, dan engkau berkata, mulai hari ini tidak ada Tuhan-Tuhanan, tidak ada gereja-gereja. Berbaik-baik, peganglah apa yang ada padamu, supaya upah yang harusnya kau terima gak jadi diterima. Jangan sampai mahkota yang disiapkan untukmu tidak jadi bagiannya. Kerjakan, tetaplah setia, tetaplah konsisten, tetaplah menundukkan diri. Ingatlah, semuanya dihitung oleh Bapa di tempat yang tersembunyi. Yang kedua, tidak ada yang dihasilkan dari ketidakpedulian. Tidak ada yang dihasilkan dari ketidakpedulian kecuali kematian. Tidak ada yang dihasilkan dari pelayanan tanpa hati kecuali kekosongan. Saudara bisa jadi pekerja, tampil keren di depan banyak orang, bisa. Tapi gabah tidak sama dengan gandum. Tanpa kehidupan doa, gabah adalah gabah. Pelayanan gak bisa dengan tampil, pelayanan gak bisa dengan skill, pelayanan harus dengan lutut, pelayanan dengan keremukan hati, pelayanan harus dengan pertobatan, pelayanan harus mengkhususkan diri, pelayanan harus tidak mencemarkan diri, pelayanan harus menjaga hati di hadapan Tuhan. Itu pelayanan. Semua yang ketidakpedulian, semua dari pelayanan tanpa hati, semua dari kemasa bodohan, kosong. Saya katakan, kosong. Gereja bukan jumlah orang, gereja bukan jumlah kursi, gereja bukan jumlah pelayanan yang ada, bukan. Gereja adalah hati di hadapan Tuhan. Hati yang kalau diletakkan di hadapan Tuhan, hati yang diletakkan di mezbah Tuhan, hati yang mau disembelih supaya Tuhan mengalir dari hati yang tersembelih itu. Teman-teman, buat apa kalau ujungnya kita jadi kambing? Buat apa? Kekristenan tuh ujung-ujungnya belas kasihan. Itu ujungnya kekristenan. Makanya Matius 25 menjelaskan bahwa di zaman akhir akan dipisahkan kambing dan domba. Yang di sebelah kanan adalah domba. Tuhan, kenapa kami domba?
Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku kedinginan, ketika aku di penjara, Engkau memberi aku makan, Engkau memberi aku minum, Engkau peduli. Kapan Tuhan, kapan itu terjadi? Apa yang kamu lakukan kepada hambaku yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Itu domba.